Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Surya. Saya berasal dari UT Bandar Lampung, Pokjar Sekampung dengan NIM 860373093. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Pada kesempatan kali ini yang saya akan pilih yang pertama yaitu pohon pisang, wortel, pohon jahe, kunyit, dan yang terakhir yaitu ubi jalar. Nah, di sini sebelumnya kita akan tahu perkembangbiakan vegetatif alami adalah metode perkembangbiakan aseksual atau perkembangbiakan tak kawin yang terjadi tanpa bantuan manusia. Dia bisa terjadi sendiri dengan tumbuhan tersebut, yaitu berkembang biak dengan cara akar rimpang ataupun tunas untuk mendapatkan keturunan yang baru. Oke, untuk lebih jelasnya, ayo ikut saya. Pada tumbuhan yang akan saya pilih pertama yaitu pohon wortel, yang mana di sini wortel itu mengalami perkembangbiakannya menggunakan umbi akar. Jadi umbi akarnya bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, yang mana umbi akar kemudian tumbuh menjadi anakan wortel. Yang kedua yaitu kunyit. Kunyit bisa berkembang biak dengan menggunakan akar rimpang, yang mana kunyit di sini tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah, kemudian di sela rimpangnya akan tumbuh tunas baru ke atas yang akan menjadi kunyit. Bisa kita sebut sebagai anakan kunyit. Ini contohnya. Kemudian tumbuhan yang ketiga yaitu pohon jahe. Nah, di sini pohon jahe dapat berkembang biak dengan akar rimpang sama seperti kunyit, yang mana batang yang tumbuh menjalar, akar rimpang, dan di selanya akan tumbuh tunas baru ke arah atas yang bisa kita sebut dengan anakan jahe. Seperti ini contohnya. Yang keempat yaitu ubi jalar. Di mana ubi jalar di sini saya memilih pohon mantang, dan dia dapat berkembang biak dengan umbi batang. Jadi seperti itu. Yang batang mantang ini dapat tumbuh di dalam tanah dan menggelembung menjadi umbi. Jadi akar ini bisa nanti menjadi sebuah mantang yang sering kita konsumsi ya. Yang terakhir yaitu pohon pisang, di mana pohon pisang di sini juga berkembang biak dengan vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Di sela-sela akar rimpangnya dia tumbuh tunas, di sela-sela akarnya dia bisa tumbuh tunas. Ya, tunas ini akan menjadi pisang baru atau anakan pisang. Berikut hasil pengamatan dari saya. Yang pertama yaitu pohon pisang, dia berkembang biak untuk mendapatkan keturunan melalui tunasnya. Kemudian seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua yaitu kunyit. Kunyit dapat berkembang biak atau mendapatkan keturunan dengan cara tumbuh lagi dari akar rimpangnya. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu wortel, di mana wortel itu termasuk ke dalam termasuk seperti umbi, di mana dia dapat berkembang biak dengan umbi akar. Dan umbi akar tersebut beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan berupa umbi akar, kemudian tumbuh menjadi anakan wortel. Sedangkan yang keempat yaitu ubi jalar. Ubi jalar di sini saya ambil contohnya yaitu mantang. Batang yang tumbuh di dalam tanah dan menggelembung menjadi umbi. Jadi seperti ini. Dia menjalar
kemudian pada akar-akarnya bisa berubah menjadi umbi nantinya, umbi yang dapat kita konsumsi ya. Kemudian yang terakhir yaitu jahe. Jahe yang batangnya tumbuh menjalar menggunakan akar rimpangnya, kemudian di sela-selanya akan tumbuh tunas baru. Tunas barunya ke arah atas yang disebut dengan anakan jahe. Seperti ini contohnya. Jadi, dari beberapa tumbuhan yang saya pilih untuk saya amati, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu metode perkembangbiakan pada tumbuhan secara tak kawin atau aseksual yang terjadi tanpa bantuan manusia menggunakan bagian tubuh induknya. Proses ini menghasilkan individu atau tumbuhan baru yang identik secara genetik. Jadi sama persis seperti ini ya. Kalau dia kunyit dia berwarna kuning, kemudian jahe dia seperti warna putih ke krem-kreman, kemudian wortel juga sama, dia orange. Dan mantang juga bisa tumbuh dengan cara umbi akar ya. Dia akan tumbuh kemudian dia menggelembung, akarnya ini akan menggelembung menjadi sebuah umbi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.